Bayangkan hujan turun malam ini, lalu tidak berhenti besok atau lusa. Tanah berubah menjadi lumpur. Angin mendorong air masuk dari segala arah. Kayu yang biasanya terbakar mulai basah. Pakaianmu menempel pada kulit dan tidak ada rumah, handuk, kompor, atau baju ganti yang benar-benar kering. Sekarang bayangkan kamu hidup puluhan ribu tahun lalu. Bagaimana manusia purba bertahan ketika hujan turun berhari-hari? Jawaban paling mudah adalah gua. Mereka masuk ke dalam gua, menyalakan api, lalu menunggu sampai cuaca membaik. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Tidak semua kelompok tinggal dekat gua. Tidak semua gua aman. Beberapa sudah dihuni hewan, beberapa terlalu dalam, terlalu sempit, atau dipenuhi asap ketika api dinyalakan. Dan banyak manusia prasejarah justru meninggalkan jejak kehidupan di tempat terbuka. Jadi, ketika langit berubah gelap, pilihan pertama mereka bukan selalu mencari gua. Pilihan pertama mereka adalah membaca tempat. Mereka mencari tonjolan batu, lereng yang tidak mengalirkan air, pohon yang cukup rapat, tanah yang sedikit lebih tinggi, atau sisi bukit yang terlindung dari angin. Kelompok pemburu peramu juga dikenal membuat perlindungan hujan sementara dari bahan yang cepat ditemukan. Walaupun struktur dari kayu, ranting, daun, dan kulit jarang bertahan cukup lama untuk menjadi fosil. Sebuah tempat yang terlihat kering saat hujan pertama belum tentu aman 6 jam kemudian. Air mengikuti kemiringan tanah. Tetesan dari atap batu dapat berubah menjadi aliran. Lumpur dapat masuk dari sisi yang lebih tinggi. Karena itu, perlindungan membutuhkan dua hal. Sesuatu di atas kepala dan jalur agar air pergi ke tempat lain. Atap sederhana tidak harus sempurna. Ranting yang disandarkan membentuk sudut, lalu ditutup daun lebar, rumput, kulit, atau bahan apapun yang menahan sebagian air sudah dapat mengurangi paparan. Bagian yang menghadap angin dibuat lebih rapat. Bagian lain dibiarkan terbuka agar asap keluar, bukan rumah permanen. Cukup tempat untuk melewati malam, ini penting. Karena arkeologi jauh lebih mudah menemukan gua daripada atap dari daun yang membusuk ribuan tahun lalu. Akibatnya, gambaran manusia purba yang selalu tinggal di gua mungkin sebagian muncul karena gua lebih baik dalam menyimpan bukti, bukan karena semua manusia tinggal di sana. Namun menemukan atap baru menyelesaikan satu masalah. Masalah berikutnya adalah tubuh mereka sendiri. Tubuh manusia kehilangan panas jauh lebih cepat ketika basah. Bahkan, udara yang tidak terasa sangat dingin dapat menjadi berbahaya jika hujan, angin, kelelahan, dan pakaian basah bekerja bersama. Dalam dunia modern, penanganan hipotermia dimulai dengan mencari perlindungan, menghentikan paparan, melepaskan pakaian basah, dan menghangatkan bagian tengah tubuh. Prinsip fisiknya sama bagi manusia purba. Mereka tidak kebal terhadap dingin. Mereka hanya harus merespons lebih cepat. Kelompok itu kemungkinan merapat. Anak-anak ditempatkan di bagian paling terlindung. Orang yang basah berhenti bergerak di tempat terbuka. Kulit hewan, serat tumbuhan, atau bahan penutup lain dipakai untuk mengurangi angin dan mempertahankan lapisan udara hangat di sekitar tubuh. Pakaian atau kulit yang basah tidak banyak membantu jika terus menempel pada tubuh. Karena itu, bahan penutup harus diperas, digantung dekat panas tanpa dibakar, atau diganti bergiliran ketika ada sesuatu yang lebih kering. Orang dewasa dapat menghasilkan panas dengan bergerak, tetapi anak kecil kehilangan panas lebih cepat dan tidak selalu mampu menjelaskan bahwa mereka mulai bingung atau mengantuk. Dalam cuaca seperti itu, diam yang salah bisa berbahaya. Tetapi semua itu bergantung pada satu hal, api. Bukti pembakaran di Wonderwerk Cave, Afrika Selatan menunjukkan bahwa hominin menggunakan api di dalam gua sekitar 1 juta tahun lalu. Namun, penggunaan api tidak langsung menjadi kebiasaan yang sama di setiap tempat dan setiap masa. Bukti arkeologi menunjukkan penyebaran yang lebih luas baru terlihat jauh kemudian. Dan ketika hujan turun berhari-hari, api menjadi lebih dari alat memasak. Api adalah pengering, pemanas, cahaya, pengusir hewan, dan mungkin pembatas tipis antara malam yang tidak nyaman dan kematian karena dingin. Masalahnya, membuat api dari awal jauh lebih sulit ketika semua yang ada di sekitarmu basah.
Karena itu, tugas terpenting mungkin bukan menyalakan api baru, tetapi mencegah api lama benar-benar mati, bara dapat bertahan lebih lama daripada nyala. Api bisa dibuat kecil, dilindungi dari tetesan, dan diberi bahan bakar sedikit demi sedikit. Kayu yang sudah dikumpulkan sebelum hujan ditempatkan di bagian paling kering. Cabang basah dapat dibelah untuk mencapai bagian dalam yang belum sepenuhnya terkena air. Bahan ringan untuk penyulut harus dijauhkan dari tanah dan kelembapan. Tidak semua kayu sama. Cabang kecil membantu api tumbuh cepat, tetapi habis cepat. Potongan lebih besar sulit menyala, tetapi mempertahankan panas lebih lama. Bahan bakar yang terlalu basah menghasilkan banyak asap. Karena itu, area dekat api juga menjadi tempat pengeringan. Kayu basah diletakkan cukup dekat untuk menerima panas, tetapi tidak terlalu dekat hingga membahayakan seluruh tumpukan. Api yang hidup hari ini menyiapkan api untuk besok. Kita tidak memiliki rekaman tentang satu kelompok tertentu yang melakukan semua langkah ini pada satu minggu hujan. Tetapi siapapun yang gagal menjaga bahan kering akan menghadapi masalah yang sama. Tanpa bara, mereka harus mengandalkan kesempatan, keterampilan, dan cuaca. Bahkan di dalam gua atau ceruk batu, api tetap berbahaya. Asap harus keluar. Penelitian terhadap perapian Paleolitik menunjukkan bahwa posisi api, ukuran mulut gua, angin, dan musim dapat menentukan bagian mana yang dipenuhi asap. Terlalu jauh ke dalam, asap dapat terperangkap. Terlalu dekat ke mulut, api terkena angin dan hujan. Jadi mereka tidak sekadar menyalakan api, mereka harus menempatkannya dengan benar. Lalu hujan terus turun. Hari pertama mungkin hanya mengganggu. Hari kedua mulai mengubah rencana. Jejak hewan tersapu. Tanah menjadi licin. Sungai kecil dapat membesar. Perjalanan yang biasanya aman berubah berisiko. Hewan buruan juga mengubah perilakunya, mencari tempat kering, bergerak pada waktu berbeda, atau menghilang dari jalur yang biasa. Dan kelompok manusia menghadapi keputusan sulit, tetap tinggal dan menghabiskan makanan yang ada, atau keluar dan mempertaruhkan cedera. Mereka kemungkinan tidak memiliki satu jawaban tetap. Kelompok di hutan tropis, padang rumput, pegunungan, dan daerah dingin menghadapi hujan dengan cara berbeda. Musim, jenis makanan, jumlah anak, kondisi anggota kelompok, dan pengetahuan tentang wilayah akan menentukan pilihan. Jika masih ada daging, umbi, kacang, buah, atau bahan lain dari hari sebelumnya, makanan itu dibagi. Jika hujan melemah, beberapa orang dapat keluar dalam perjalanan singkat, bukan perburuan panjang. Mereka mungkin memeriksa perangkap, mencari tumbuhan dekat tempat berlindung, mengambil kayu, atau melihat apakah air mulai naik. Kelaparan tidak langsung datang setelah satu hari tanpa berburu. Tubuh dapat memakai cadangan energi, tetapi dingin meningkatkan kebutuhan energi. Sementara perjalanan untuk mendapatkan makanan justru menjadi lebih sulit. Makan bukan hanya soal menghilangkan lapar, kalori membantu tubuh menghasilkan panas. Itulah sebabnya pembagian makanan menjadi keputusan sosial sekaligus keputusan bertahan hidup. Siapa yang mendapat bagian lebih dulu? Anak-anak, orang yang harus keluar, orang yang sudah menggigil. Kita tidak tahu jawaban setiap kelompok, tetapi keputusan itu dapat menentukan siapa yang masih mampu bekerja keesokan harinya. Disinilah ukuran kelompok menjadi penting. Satu orang menjaga api, satu orang memperbaiki atap, seseorang mengawasi anak, yang lain mencari bahan bakar atau makanan. Manusia tidak bertahan karena setiap individu mampu melakukan semuanya. Mereka bertahan karena tugas dapat dibagi. Namun hujan juga menciptakan ancaman yang tidak terlihat. Lantai tempat berlindung berubah basah. Luka kecil lebih sulit dijaga bersih. Asap mengiritasi mata dan paru-paru. Makanan membusuk lebih cepat. Serangga mendekat, dan jika air naik pada malam hari, kelompok harus berpindah ketika gelap, dingin, dan tanah paling berbahaya. Malam membuat semuanya lebih buruk. Suara hujan menutupi langkah, bau dan jejak berubah. Predator yang biasanya terdengar dari jauh bisa mendekat tanpa diketahui. Karena itu, seseorang mungkin tetap terjaga. Bukan hanya menjaga api, tetapi juga mendengar apa yang bergerak di luar lingkaran cahaya.
Hujan membuat dunia lebih kecil, tetapi bahaya di luar tidak hilang. Bahkan, gua bukan benteng sempurna. Air dapat mengalir dari dinding, batu bisa jatuh. Hewan lain juga mencari tempat yang sama. Tempat berlindung terbaik bukan yang paling dalam, tetapi yang tetap kering, berventilasi, dekat bahan bakar, dan memiliki jalan keluar. Lalu, ada bagian yang jarang kita pikirkan. Apa yang mereka lakukan selama menunggu? Hujan deras dapat menghentikan perjalanan selama berjam-jam, mungkin berhari-hari. Di dalam ruang sempit, pekerjaan yang bisa dilakukan berubah. Tombak diperbaiki, tali dipintal, kulit diproses, anak-anak bermain, orang dewasa berbicara, cerita lama diulang, dan api terus diperiksa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hujan menciptakan bahasa, seni, atau cerita. Bukti arkeologi tidak dapat menunjukkan percakapan yang terjadi pada satu malam badai. Tetapi kita tahu bahwa api memperpanjang waktu sosial setelah pekerjaan praktis berakhir. Pada masyarakat Ju-Hoansi, percakapan siang lebih banyak membahas urusan langsung, sedangkan pembicaraan malam di sekitar api lebih sering bergerak menuju cerita, pengalaman, orang jauh, dan dunia imajinasi. Sekarang bayangkan efek hujan. Kelompok yang biasanya tersebar terpaksa berdekatan. Perjalanan berhenti, tidak banyak yang dapat dilihat di luar, dan semua orang bergantung pada api yang sama. Hujan mungkin merupakan ancaman, tetapi ia juga memaksa manusia melakukan hal yang menjadi kekuatan terbesar spesies kita: berkoordinasi, menunggu, berbagi, dan menjaga sesuatu bersama-sama. Jadi, bagaimana manusia purba bertahan saat hujan turun berhari-hari? Bukan dengan satu penemuan ajaib. Mereka memilih tanah yang tidak mudah tergenang, membuat atap sementara, atau menggunakan ceruk batu, melindungi tubuh dari angin, menjaga bara tetap hidup, mengeringkan bahan bakar, mengurangi perjalanan, membagi makanan, mengawasi perubahan air, dan memberi setiap orang tugas. Mereka tetap basah, mereka tetap kedinginan. Kadang mereka mungkin gagal, tetapi kelompok yang belajar menghadapi hujan sebagai satu masalah bersama memiliki peluang lebih besar untuk melihat matahari kembali. Kita menghadapi hujan dengan menutup jendela dan menunggu listrik tetap menyala. Mereka menghadapinya dengan berkumpul di sekitar nyala kecil yang bisa padam kapan saja. Dan selama berhari-hari, seluruh dunia mereka menyusut menjadi 3 hal: tempat yang tetap kering, makanan yang masih tersisa, dan api yang tidak boleh mati.